harapanku tanam dalam Dia. Lebih keras lagi. Siap. Jadikanku pemenangku. Salah perkara dapat ku tanggung dalam Dia. Yang beri kekuatan padaku bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikanku lebih keras. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia. Yang beri kekuatan padaku bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikanku pemenang, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikanku pemenang, pemenang. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini, semua karena kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Oleh karena itu mari sama-sama kita datang dengan hati yang bersyukur, hati yang berterima kasih Bapak Ibu saudaraku. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Penyertaan-Mu terus kami rasakan, kebaikan-Mu terus kami nikmati dalam hidup kami. Oleh karena itu pagi hari ini kami ada di tempat ini, membawa ucapan syukur kami, pujian penyembahan kami, segala yang terbaik mau kami bawa hanya bagi-Mu Yesus. Engkau yang bertahta atas setiap ibadah kami, Engkau yang terus kami senangkan, terus kami muliakan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Mari bersama kita katakan, amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup.
Sungguh kami menyadari Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bulan demi bulan boleh kami lewati. Semua bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu, karena pemeliharaan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Pagi hari ini sungguh kami membawa ucapan syukur kami, karena kami sungguh berterima kasih padamu Yesus. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita Bapak besar. Bukan suatu kebetulan kalau kita boleh ada sampai di titik ini. Semua karena Tuhan. Semua karena kasih-Nya. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Yesus, buat kasih-Mu Bapa, buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur. Kami berterima kasih buat pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu Yesus. Sungguh terus kami rasakan, terus kami nikmati. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Karala bayarala shikarala bayarala bayarala, karala bayarala bayarala bayarala, karala bayarala bayarala. Atas segala hal yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, betapa kami menyadari kasih-Mu, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu itu terus nyata dalam hidup kami. Oleh karena itu tidak hanya ucapan syukur yang mau kami bawa, tapi pujian penyembahan yang terbaik yang berkenan bagi-Mu. Rindu kami bawa bagi-Mu Yesus. Kami angkat hati kami pagi hari ini kepadamu Tuhan. Kami angkat sembah kami, pujian kami. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit,
kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyata. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari satu kali lagi kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Engkau kebenaran kami, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyapa. Mari angkat sembah kita katakan, tinggikan
Katakan tinggikan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaranmu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari Bapak Ibu sendiri dengan suara yang kuat tinggikan. Tinggikan. Pagi hari ini kami sambut hadirat-Mu Tuhan. Dengan kami tinggikan Engkau. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi. Kita angkat kedua tangan kita. Tinggikan. Mengatasi. Mengatasi. Kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan kemuliaan-Mu. 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 Kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi. Mengatasi bumi. Oh, mari sembah Dia. Tinggikan namanya. Agungkan Dia. Nyanyikan kemuliaannya. Nyanyikan kebesarannya. Haleluya. Oh, kami sembah Kau. Haleluya. Oh, haleluya. We lift Your name on high. We exalt Your love. Haleluya. Oh, kami sembah. Mari sembah Dia. Haleluya. Namamu Jesus, kami tinggikan. Glory, glory bagimu. Terpujilah namamu lebih dari apapun. Haleluya. Oh, ya namanya syaralama ya ralamo. Mari sembah Dia. Tinggikan namanya. Yesus, Yesus, Yesus. Ya namanya syaralama. Dimuliakan Engkau, disanjung tinggi namamu. Kami tinggikan Engkau Yesus. Yesus yang dahsyat. Yesus yang besar. Yesus yang mulia. Mari sama-sama pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita mengangkat hati kita kepada Dia, mengangkat pujian dan sembah kita kepada Dia. Mari tinggikan Dia, agungkan Dia. Ya ralama ya syata karala warala warala bara.
Hiralawaya sikaralawaralawaralawara. Uralawaya syata karalawaralawara. Hiralawaya syata karalawara. Ya, mari terus sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Uralawaya syata karalawaralawara. Uralawaya sikaralawaralawaralawara. Hiralawaya syata karalawaralawaralawara. Pagi hari ini Tuhan, kami tanggalkan setiap beban yang ada di dalam hidup kami. Kami datang kepadamu dengan puji-pujian kami. Kami datang kepadamu dengan ucapan syukur kami Tuhan. Uralamaya syata karalawara. Iralawaya syata karalawaralawara. Allah kami yang besar, Allah kami yang luar biasa, Allah yang sudah hadir di dalam hidup kami, mengasihi kami, menyelamatkan hidup kami. Yesus, Engkau layak ditinggikan. Yesus, Engkau layak dimuliakan. Yesus, Engkau layak diagungkan. Uralamaya syatakarana. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan Dia, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu kita katakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu, mengatasi, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu. Sekarang katakan keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi, yang kami tinggikan, nama Yesus yang kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari bersama bertepuk tangan Bapak Saudaraku. Di dalam kesesakan Kau beri kelangkaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan.
Pagi hari ini sukacitanya melimpah bagi setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari sama-sama kita bawa pujian kita kepada Dia. Muliakan, agungkan namanya. Sama-sama kita katakan, Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan. mari sama-sama kita lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Gloria, Besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. katakan Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, Engkau ditinggikan, Engkau dipuji Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, sama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan sekali lagi Bapak Ibu katakan, kami datang. kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari sama-sama. Gloria, Mari besarkan namanya. besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, Sebab tidak ada nama yang lain yang layak untuk kita tinggikan selain nama Yesus yang sudah mengasihi dan menyelamatkan hidup kita. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Katakan sama-sama. we give you glory, we give you honor, we give you praise. We give you all the glory. Glory, we give you honor, we give you praise. Oh, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you We give you. glory, we give you honor, Sekali lagi Bapak Ibu katakan. we give you glory, we give you honor. Ooh, Gloria, oh, we give you honor. Sama-sama. Mari kita lambaikan kedua tangan kita Bapak Ibu. Besar Tuhan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Oh. Haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang mulia, Raja mulia, layak kami tinggikan pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Mari kembali lagi kita bersorak-sorai bagi Dia. Yeay. Semuanya bersukacita, amin. Semua. Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang benar, berkuasa selamanya.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku membuat kita semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, menjadikan Dia satu-satunya Tuhan yang juru selamat kita. Kita buka hati kita bersama-sama. Hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Hanya Kau yang ku sembah, suci, suci, layak Engkau layak, sungguh ku cinta Kau. Sungguh kami cinta Engkau Tuhan, bahwa kami lebih dalam mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah, suci, suci, layak Engkau layak, sungguh ku cinta Kau. Mari bersama-sama sekali lagi katakan hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, sungguh hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan, hanya katakan suci, 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 layak Engkau layak, sungguh, sungguh ku cinta Kau. Ambil waktu untuk sembah Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Sungguh kami cinta Kau Tuhan,
segenap jiwa kami. Kami mau menjadikan Engkau Tuhan dan Raja kami dan kekasih hati kami. Bapak Ibu saudaraku, mari setiap kita yang mengasihi Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama, katakan, hanya Kami kagum dan takjub kepadamu Tuhan. Ketika kami melantunkan pujian kepadamu, kami melihat keagungan dan kebesaran Tuhan, sekaligus kekudusan yang tidak ada taranya. Dan kami melihat betapa kecilnya kami di hadapanmu. Tapi yang kecil seperti debu ini Engkau sayangi dengan nyawa putramu. Engkau tukarkan, Engkau tebuskan, Engkau ciptakan kami menjadi baru, sehingga kami diperbolehkan untuk memuji dan menyembah-Mu. Bapa di dalam surga, sekarang giliran kami ingin duduk mendengar di kaki-Mu. Biarlah sabda-sabda-Mu tertuju kepada diri kami masing-masing dan membuat kami teguh kembali di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah ini. Bapa, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal pikiran kami, hati kami, sehingga kami bisa menangkap firman-Mu, menyimpan dalam hati kami, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami bersatu hati meletakkan hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya. Kiranya Tuhan memakai dia menjadi alat kemuliaan-Mu, menyembunyikan dia di belakang salib-Mu, sehingga yang kami dengar adalah firman-Mu semata-mata yang akan mengubah kehidupan kami. Bapak, berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Izinkan saya, karena 3 hari lagi dunia, saudara dan saya merayakan Natal, untuk mengucapkan selamat hari Natal. Saudara, bersyukur sekali di dunia ini dan gereja menetapkan satu hari untuk mengingat kita bahwa Tuhan pernah menjadi manusia. Dan dia jadi manusia mencari kita, orang-orang berdosa. Untung saja ada satu hari yang diperingatkan oleh dunia dan kita ikut terlibat di dalamnya untuk mengenang Yesus kita yang menjadi manusia. Oleh karena itu saudara, izinkan saya untuk membahas Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lukas 2 ayat 10 sampai 11, inilah bagian awal dari ayat yang akan kita pahami.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara, yang disebut ketakutan itu adalah hal yang universal. Hampir semua kita yakin bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah dikejar atau dihantui oleh ketakutan. Untuk itu, saudara, sebelum saya menguraikan firman Tuhan, saya ingin bertanya 3 pertanyaan reflektif pada saudara. Tolong jawab ya, dalam hati saja. Saudara, seberapa sering perasaan ketakutan itu muncul dalam diri saudara? Sering, jarang. Kalau sering itu sebulan sekali, seminggu sekali, atau saudara berkata tiap hari Pak, tiap saat Pak, gak pernah lepas saya dari perasaan ketakutan. Oke, jawab saudara dalam hati saudara. Pertanyaan kedua, saudara, perasaan takut apa sih yang sering kali menghantui diri saudara? Kalau saya bagi dengan waktu, saudara, perasaan takut tentang hal-hal masa lalu yang kita sebut trauma, atau perasaan takut tentang masa depan karena kita memprediksi keadaan akan jauh lebih buruk, atau sebetulnya saudara sedang menghadapi perasaan takut yang betul-betul terjadi di masa kini. Perasaan takut seperti apa yang menghantui saudara itu? Yang ketiga, saudara, sampai berapa jauh perasaan takut itu mempengaruhi diri saudara? Sampai saudara gak bisa mikir yang lain, overthinking, selalu mikirin itu terus yang menjadi ketakutan saudara. Atau saudara, sampai saudara stres dan tidak bisa tidur. Bahkan sering kali tidur hanya beberapa jam dan terjaga di tengah malam. Perasaan takut itu menguasai lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berkata bahwa ketakutan itu bersifat universal. Bukan engkau saja. Bukan orang awam saja, bahkan para hamba Tuhan, para pendeta pun dicengkram perasaan takut walaupun bentuknya berbeda-beda. Tapi tahukah saudara bahwa perasaan takut itu adalah sebetulnya respon normal seseorang secara emosional ketika ada sesuatu yang mengancam, sehingga dia bisa mengambil tindakan preventif. Jadi perasaan takut itu tidak selalu buruk, saudara. Saya malah bahkan berkata perasaan takut itu sebetulnya diberikan oleh Allah ketika dia menciptakan manusia. Allah ingin manusia itu takut akan Tuhan. Bagaimana manusia, engkau dan saya bisa takut akan Tuhan, Adam dan Hawa bisa takut akan Tuhan kalau perasaan takutnya tidak diberikan. Jelas itu adalah bagian inherent di dalam penciptaan kita yang dilakukan oleh Allah. Saudara, perasaan takut itu saya katakan adalah positif ketika itu kita pakai untuk mencegah sesuatu yang mengancam diri kita. Kalau saudara mahasiswa dan saudara tahu ujian akhir tinggal beberapa minggu lagi dan saudara tidak pernah takut bahwa engkau bisa nggak lulus, celakalah kamu. Kalau saudara tahu bahwa kesehatan saudara akan memburuk ketika mengikuti pola hidup seperti ini dan tidak pernah mau berubah dan saudara tidak takut, rusaklah kesehatan saudara. Jangan sampai angka raport di laboratorium saudara ketika cek darah bintang-bintang semua. Saudara, perasaan takut itu berguna. Tapi perasaan takut yang buruk adalah perasaan takut, saudara, yang mengerasuk diri kita sampai kita stres, depresi, dan akhirnya jauh dari Tuhan.
Itulah yang harus kita hindari. Perasaan takut yang sehat, pelihara itu. Khususnya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menghormati Tuhan, mengikuti firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, menyayangi Tuhan dan menyembah Tuhan. Itu perlu. Tapi perasaan takut yang justru membuat kita tidak percaya pada Tuhan, itu perlu kita singkirkan. Saya ingin mendalami perasaan takut lagi, saudara. Paling tidak ada 3 perasaan takut yang sering kali menguasai manusia. 3 saja yang saya angkat, begitu banyak, tapi 3. Yang pertama, saudara, ketakutan akan krisis keuangan. Ini yang paling umum. Bahkan ketika saudara berbakti, bisa jadi saudara sedang memikirkan bagaimana mengatasi krisis keuangan dalam diri saudara. Atau barangkali, maaf kalau saya salah, ada beberapa kita yang ke gereja justru mengharapkan atau terdorong karena krisis keuangan. Andai kata saudara tidak mengalami krisis keuangan, barangkali saudara tidak berbakti di tempat ini. Tapi jangan begitu, bukan? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini pada umumnya terjadi pada manusia. Apalagi kalau keadaan keuangan dunia, geopolitiknya seperti ini, Indonesia juga rasanya nggak punya harapan yang terlalu besar dalam pertumbuhan ekonomi. Stresnya luar biasa. Apalagi kalau income saudara mulai menurun. Apalagi kalau saudara mengalami pemutusan hubungan kerja dan tabungan saudara hitung tidak memadai untuk hidup beberapa bulan ke depan. Sudah mulai takutlah masa depan itu. Dampaknya saudara-saudara, tentu saja hati yang gelisah, sukar tidur, bahkan kadang-kadang cepat sekali untuk marah dan kita konflik dengan orang-orang yang dekat pada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun tidak akan kebal dari masalah krisis keuangan yang menakutkan. Yang kedua, saudara, ketakutan manusia yang paling umum adalah ketakutan akan krisis kesehatan. Sakit penyakit, saudara. Tubuh yang tadinya sehat mulai terasa ada kelainan-kelainan. Apalagi ditambah dengan usia yang makin menua. Apalagi kita diwariskan dari satu silsilah genetika yang tidak sehat. Ada yang kena diabetes, ada yang kena jantung, ada yang kanker. Ketika kita mulai bangun pagi dan merasa ada kelainan-kelainan, pikiran kita mulai takut. Fobia menguasai kita. Sampai ada beberapa orang yang sering rajin cek ke laboratorium, saudara. Tapi ekstrimnya, ada orang yang tidak mau cek sama sekali. Ketika saya tanya beberapa teman, waduh nggak usah Ben, katanya. Nanti cek malah kelihatan sakitnya. Memangnya kalau kamu nggak cek sakitnya bisa hilang. Saudara-saudara, serius sekali. Ada orang yang takut tentang kesehatannya yang makin memburuk. Apalagi biaya pengobatan begitu mahal. Saya bisa memaklumi. Dan saya juga nggak lepas dari ketakutan seperti ini, saudara. Yang ketiga, ketakutan yang umum terjadi pada manusia adalah ketakutan akan kematian. Ini satu hal yang jarang dibicarakan dan kita tidak ingin dengar dari mimbar. Kabarkan yang baik dari mimbar. Jangan bicara kematian, Pak. Tapi tahukah saudara, setiap manusia yang telah dilahirkan di dunia ini, lalu tumbuh dewasa, sadar bahwa ujung-ujungnya kehidupan itu adalah kematian. Lalu gimana kita bisa menghindari? Kenapa kita takut? Bukankah kematian bagian integral dari satu kelahiran? Ujung-ujungnya sama, kita akan pulang kok. Meninggal dunia, kenapa kita jadi takut mati? Bapak kayak keren aja Pak, kayak berani mati. Enggak juga.
Tapi saya cuma mau memikirkan logika yang gak normal juga. Kita tahu ujung-ujungnya kehidupan kita kematian, tapi kita takut akan kematian. Mari kita lihat lagi. Kenapa ya manusia itu takut pada kematian? Yang pertama, karena kita belum pernah mengalami kematian. Sesuatu yang belum pernah kita alami cenderung menakutkan kita. Yang kedua, yang pernah mengalami, entah itu sahabat kita, orang dekat kita, keluarga kita, yang pernah mengalami tidak pernah datang kembali dan cerita apa yang mereka alami. Yang ketiga, saudara, kematian itu identik dengan keterpisahan. Keterpisahan dengan orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai, keterpisahan dari harta yang telah kita pupuk dan kumpulkan sejak kita remaja, yang kita capai luar biasa, keterpisahan juga dari gelar pendidikan kita. Itu kita dapati dengan susah payah, tapi ketika kematian datang, dia tidak peduli seberapa kayanya kita, seberapa terkenalnya kita, seberapa hebatnya pendidikan kita. Malaikat mengambil kita dengan begitu mudahnya dan pulang ke rumah Bapa kalau diterima. Tapi yang keempat, saudara, kenapa kematian itu menakutkan? Sadar atau tidak sadar, kita tahu kehidupan kita tidak cukup bersyarat untuk diterima sebagai orang suci oleh Bapa Surgawi. Dosa yang kita perbuat, baik perkataan, pikiran, maupun perbuatan kita, tidak cukup rasanya untuk menebus segala kesalahan-kesalahan kita itu. Kebaikan kita tidak cukup menebus kesalahan kita. Kita tidak yakin bahwa kita akan diterima oleh Allah di surga. Beberapa tahun yang lampau seorang pendeta berkata, Pak Beni, Januari kemarin saya dioperasi. Jantung saya, Pak, aduh saya gentar sekali, Pak. Saya nangis di hadapan Tuhan malamnya. Dia berkata, Tuhan, aku belum jadi orang baik. Walaupun aku jadi pendeta 25 tahun, aku banyak dosa. Tuhan, jangan ambil hidupku. Mengejutkan bukan? Seorang pendeta loh, saudara. 25 tahun loh. Gak merasa hidupnya suci dan kudus. Tapi saya mau katakan pada seseorang, itulah gejala umum. Sehingga kematian itu jadi hal yang menakutkan. Saudara, bukankah semua ini terjadi padamu dan padaku? Lalu pertanyaannya begini, lalu gimana cara kita meredam ketakutan kita? Mengatasi ketakutan kita atau menggantinya jadi damai sejahtera? Saudara, berita baiknya waktu Natal adalah, saya ingin katakan dengan satu kalimat, Yesus adalah antitesis ketakutan. Ini yang harus kita pahami. Yesus adalah antitesis ketakutan. Kedatangannya ke dalam dunia pada malam Natal pertama, justru saudara untuk mengusir semua ketakutan yang menggerogoti, yang mencengkeram, yang melingkupi hidup manusia. Nah, saudara, Natal dipenuhi dengan perkataan malaikat Tuhan, jangan takut. Saya ingin memperlihatkan kepada saudara, kisah Natal itu indah sekali. Nanti kita pergi lagi ke bagian Alkitab yang lain. Ternyata Yesus juga berkali-kali berkata, jangan kamu takut. Mari kita lihat di seputar Natal. Saudara, saat malaikat Gabriel datang pada seorang perawan, umurnya kira-kira 15 tahun, saudara. Namanya Maria. Salam hai engkau Maria yang diberkati Tuhan. Anak remaja ini kaget, terkejut, bingung setengah mati. Kenapa? Saya duga. Yang pertama, malaikat datang itu bukan hal yang biasa. Itu supranatural, adikodrati. Jelas menakutkan, saudara. Ini makhluk yang belum pernah dia lihat. Cahayanya kemilau luar biasa. Yang kedua, salam hai kaum Maria. Salam itu shalom. Artinya juga beruntung, berbahagia, bersukacita Maria.
apanya yang bersuka cita? Gadis remaja ini bingung. Saudara-saudara, kebanyakan orang tahu kalau manusia biasa bertemu dengan Allah dalam konsep agama Yahudi, kematian pasti datang. Sekarang lihatlah seorang remaja yang penuh dengan ketakutan. Walaupun ada salam di sana, ada shalom di sana. Lalu dia bertanya dalam hati, apa artinya salam itu buat aku? Saudara tahu apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Jangan takut, hai Maria. Inilah nuansa Natal. Inilah berita yang dibawa oleh sang bayi kecil yang belum dikandung oleh Maria. Yang 9 bulan lagi akan lahir di palungan. Saudara lihat nuansa yang dibawa oleh sang bayi kecil yang bernama Yesus Kristus itu. Jangan takut, hai Maria. Saudara, inilah yang saya sebut Yesus itu antitesis daripada ketakutan manusia. Sekarang Maria tenang. Walaupun dia tahu sekali kalau dia berani menerima kesanggupan undangan Tuhan untuk menjadi ibu Yesus, barangkali Yusuf akan memutuskan percintaannya, hubungan tunangannya. Dan benar. Saudara, Yusuf syok sekali mengetahui bahwa tunangannya, gadis remaja Maria yang dicintainya, hamil. Itu menghancurkan hatinya. Mimpi indahnya habis, saudara. Gak ada masa depan lagi kecuali dia menangis terus menerus. Ada perasaan, kenapa engkau mengkhianati aku, Maria? Kenapa engkau tega? Bukankah aku mencintaimu setulus hatiku? Bukankah kita sudah bertunangan? Masa depan gelap. Tapi karena dia orang baik, dia ingin menceraikan Maria diam-diam. Lalu engkau tahu apa yang diperbuat malaikat Tuhan? Dalam mimpi datanglah malaikat itu kepada Yusuf dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Di dalam kegalauan, di dalam masa depan yang tidak pasti, di dalam kehancuran hati, malaikat Tuhan mengabarkan lagi bahwa anak yang dikandung dari Maria itu, di kandungan Maria itu dari Roh Kudus. Apa beritanya? Jangan kamu takut. Inilah kita dipamerkan bahwa Yesus adalah antitesis daripada ketakutan. Percayalah pada Dia. Oke, 9 bulan kemudian lahirlah sang bayi dari Roh Kudus itu. Kemudian saudara diajak masuk pada cerita sang gembala. Sekelompok gembala yang sedang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba dikejutkan di dekat mereka ada malaikat Tuhan yang luar biasa mulianya. Menyilaukan mata. Mereka menutup mata mereka. Dalam hati mereka berkata, celakalah, matilah kami. Kenapa? Yang pertama saya mau katakan itu adalah pertunjukan yang spektakuler. Yang tidak biasa. Di malam gelap malaikat Tuhan datang. Terangnya menyilaukan seperti matahari. Yang kedua, para gembala tahu siapa diri mereka. Saudara, para gembala di zaman Yesus hidup itu bukan cuma kaum marginal di dalam ekonomi, sosial, politik. Bukan cuma itu. Tapi mereka adalah kaum marginal yang tidak dipandang oleh masyarakat. Kerja malam, saudara tahu orang yang kalau kerja malam, kebanyakan hidupnya ngawur kan? Jangan harap para gembala itu suka ke bait Allah, ke sinagog. Enggak, saudara enggak pernah. Mereka juga bukan orang religius. Karena itu orang Farisi dan ahli Taurat sangat-sangat menghina mereka. Dan bagi masyarakat Yahudi, kaum gembala itu mirip kriminal. Kalau ada barang hilang, dia pasti. Kalau ada orang mabuk, dia pasti. Hidupnya di padang gurun, berpindah-pindah, nggak menetap. Saudara bisa tahu,
Kayak apa integritas mereka? Karena itu para gembala kalau bersaksi di pengadilan, kesaksiannya tidak valid. Tidak diakui. Ini kelompok marginal yang benar-benar kotor di hadapan masyarakat Yahudi. Tapi tahukah saudara, ketika malaikat Tuhan datang justru kepada orang-orang kecil yang kotor ini. Cuma reaksi mereka adalah ketakutan dan mereka berkata, matilah aku. Seperti Yesaya di bait Allah. Yesaya pemuda yang luar biasa. Saleh, tapi itu pun ketika melihat jubah Allah terjuntai dari atas ke bawah. Dia menjadi takut dan berkata, celakalah aku. Aku ini manusia berdosa. Apalagi gembala. Kematian pasti datang. Tapi tahukah saudara apa yang dibawa? Perkataan apa yang dibawa oleh malaikat Tuhan? Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sekali lagi, kedatangan sang juru selamat yang menjadi bayi kecil, yang sedang tergeletak di palungan di malam Natal pertama di Bethlehem, adalah antitesis daripada ketakutan manusia. Wah, luar biasa. Saudara, 3 cerita ini memberi kekuatan kepadamu dan kepadaku. Oke, ketakutan tidak bisa aku hindari. Tapi bersama dengan Yesus aku bisa atasi. Kenapa? Karena juru selamatku antitesis ketakutan. Saudara-saudara, pendeta seperti apapun punya ketakutan. Punya. Hanya kelebihan mereka adalah mereka tahu Yesus itu bisa disandari. Dia adalah oppositor daripada ketakutan. Karena itu bersandar dan percayalah pada dia. Lalu mari kita lanjut lagi survei Alkitab kita. Sekarang setelah 30 tahun kemudian sang bayi kecil itu dewasa. Dan sudah berhak menjadi guru dan menyampaikan firman Tuhan dan ajaran-ajarannya. Mari kita lihat peristiwa-peristiwa di seputar Tuhan Yesus mengajar. Saya ingin memfokuskan pada krisis keuangan yang menakutkan seluruh manusia. Saudara, ada banyak hal, tapi saya pilihkan satu saja. Ini. Ketika para murid telah mengikuti Yesus bertahun-tahun. Hidup tanpa tabungan. Kadang-kadang mengharapkan cuma pemberian dari orang. Tidak ada yang bertani, tidak ada lagi yang menjadi nelayan, nggak ada yang buka investasi, tidak ada saudara. Lukas pun, murid-murid yang lain pun meninggalkan keluarga mereka, mata pencarian mereka. Lalu sampai satu titik murid-murid berpikir, kita ini ikut dia, guru, nanti dapat apa? Apa yang akan kita makan? Apa yang akan kita minum? Apa yang akan kita pakai? Perumahan kita di mana? Pertanyaan wajar bukan? Normal bukan? Ketika Yesus mengetahui ini, perhatikan dia berkata apa? Jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum? Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Saudara, Yesus memaklumi. Dia bukannya Allah yang tidak memaklumi kebutuhan dasar manusia. Makan, minum, perumahan, pakaian. Dia memaklumi. Lalu dia berkata, janganlah kamu khawatir. Saudara, apa bedanya jangan khawatir dengan jangan percaya? Jangan takut, saudara. Saudara, jangan takut memang dengan jangan khawatir ada berbeda bahasa aslinya. Tapi intinya sama. Kalau jangan takut itu karena ancaman yang datang secara emosional atau fisikal. Kalau jangan khawatir, kegelisahan kita akan masa depan, terutama yang bersangkut paut dengan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Di sini Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Para murid butuhkan. Tapi dia langsung berkata, jangan khawatir. Hidupmu lebih penting daripada makanan dan minuman.
Artinya apa? Kamu telah diberi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kamu telah dipanggil menjadi murid untuk kemuliaan Tuhan. Masa sih Allah nggak pelihara hidupmu? Lalu, saudara tahu bukan? Ayat selanjutnya ketika Tuhan berkata, lihatlah burung-burung di langit. Mereka tidak menabur, menuai, mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu di surga. Terlebih engkau. Saudara lihat, Tuhan sangat memaklumi kebutuhanmu dan kebutuhanku. Dia tidak berjanji kelimpahan luar biasa, kekayaan luar biasa. Tapi dia berjanji bahwa dia akan memenuhi itu. Kadang-kadang keserakahan kita lah yang membuat kita takut akan masa depan atau krisis keuangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika umur 30 saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Saya sudah bergumul 2 tahun, berpuasa, berdoa, makin lama makin yakin. Tinggalkan pekerjaanmu, aku ingin memakai engkau menjadi hambaku. Berat sekali saudara. Saya lulus perguruan tinggi, saya kerja 8 tahun, saya anak orang sederhana, sekarang lumayan gajinya. Lalu saya sudah punya seorang istri, anak berumur 1,5 bulan, maksud saya tinggalkan begitu saja. Tapi panggilan Tuhan jelas. Akhirnya saya beranikan menghadap direktur saya. Sebelum saya ngomong, direktur bilang begini, Ben, ada kabar baik. Kabar baik apa Pak? Dia senyum. Saya cepat-cepat senyum. Saudara ingat ya, kalau bos senyum, cepat-cepat senyum lagi. Kalau enggak gaji saudara enggak naik-naik. Terus pindahkan mejamu dari sini ke sana. Wow, itu jabatan baru namanya. Mobil baru. Saudara yang dikasih Tuhan, dia sudah berhenti senyum, saya masih senyum. Kok senyum melulu sih? Nggak mau ya? Mau Pak, mau. Masa sih naik jabatan nggak mau? Mau Pak, gajinya pasti naik kan? Iya, gaji naik, mobil naik. Mobil juga baru. Terus kemudian boleh gak saya jujur sama Bapak? Kenapa? Saya mau berhenti Pak. Bulan April. Kalau boleh 4 bulan saya menduduki jabatan itu, saya pegang. Mukanya diam, membeku, dingin, melotot pada saya. Mau pindah kemana? Kurang gajinya ya? Cukup Pak. Saya mau pergi ke Malang. Saat itu saya di Jakarta. Saya mau sekolah Alkitab. Yang saya nggak duga reaksinya dia, saudara. Kamu udah pikir baik-baik. Ben, kita di sini semua orang beragama, tapi tidak ada yang segila kamu. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Kalau cuma mau jadi pendeta. Udah tahu pendeta gajinya berapa? Waduh, saya nggak pernah tanya pendeta saya gajinya berapa Pak. Nggak tahu. Dengar ya, besok kalau kamu jadi hamba Tuhan, istrimu mau pakai lipstik aja kamu nggak bisa beli. Anakmu mau makan bubur, kamu nggak bisa beliin. Waduh. Itu pergumulan saya. Saya lahir dari keluarga sederhana, punya cita-cita luar biasa. Dalam materi, sekarang dipanggil Tuhan. Setelah saya sanggupi bergumul 2 tahun, dihantam seperti itu oleh direktur saya diam. Sakit di sini. Apa jawab kamu? Saya percaya Tuhan lah Pak. Gampang ngomong sekarang percaya Tuhan. Nanti kalau kamu udah pergi ke Malang, kamu ingat perkataan ini pasti terjadi. Sesaklah saya, takutlah saya. Jam 4 tank saya go, itu namanya tank go. Saya ke mobil saya, ke parkir, saya diam di sana, sakit sekali rasanya. 8 jam mikirin perkataan direktur saya. Besok istrimu gak bisa pakai lipstik, anakmu gak bisa beli bubur. Tiba-tiba, ketika saya masih di mobil, tangisan air mata saya turun. Burung kecil, kayak burung alap-alap, burung walet, terbang dekat mobil saya. Wow.
Saat saya masih menangis, saya ingat Matius 6 ini. Lihatlah burung-burung di langit. Ia tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpul bekal dalam lumbung, namun dipelihara oleh Bapakmu di surga. Apalagi kau, pergilah. Saudara, saya terdiam dan berkata, aku percaya. Aku gak mau takut lagi. Pegang tanganku Tuhan. Saudara, Yesus itu antitesis dari ketakutan. Percayalah pada Dia. Apakah pernah terjadi istri saya gak bisa pakai lipstik? 17 lipstiknya. Bibirnya cuma 2. Tidak pernah. Apakah anak saya gak bisa makan bubur? Keterlaluan. Manusia terlalu memandang remeh. Bukan aku. Allahku. Allah kita. Satu lagi ya. Ketika saya mau berangkat, seorang teman berkata, ini zaman komputer, Ben. Lu benar-benar mau ke Malang sekolah Alkitab? Memang kenapa? Lu yakin nanti lu bisa beliin anak lu komputer dengan jadi pendeta? Waduh, menghina sekali. Saudara, rasanya saya itu angkatan pertama dari generasi anak muda yang belajar komputer. Saya disekolahkan oleh perusahaan saya. Ini kisah 40-an tahun yang lampau, saudara. Saya tahu komputer itu mahal. Saya tahu besok-besok komputer itu yang gede-gede jadi tambah kecil. Gak terkira sampai kayak gadget. Lalu pastilah generasi muda itu akan berteman dengan komputer, bukan? Tapi perkataan teman saya berkata, kamu yakin nanti kamu jadi pendeta bisa beliin anak lu komputer? Oke lah, singkat cerita ya. Saya tetap berangkat jadi hamba Tuhan. Satu kali. Anak pertama saya yang baru 1,5 bulan itu saudara. Yang dibilang gak bisa makan bubur. Yang dibilang nanti gak punya komputer. Di wisuda. Graduation. Aduh, saya bangga sekali anak saya graduation. Tapi tahukah engkau, aku lebih bangga pada Allah Bapakku. Dia lulus S2. 12 tahun di Amerika. Apa bidangnya? IT. Saya lupa hal ini. Ketika saya duduk, saya ingat perkataan teman saya. Lo yakin anak lo bisa beliin komputer? Ya Tuhan. Engkau betul-betul antitesis ketakutan. Ketika engkau dipercaya, engkau menunjukkan dirimu. Saudara percaya pada Tuhan. Saya tidak memamerkan anak saya, saya tidak memamerkan diri saya. Tapi saya sedang memamerkan Allah Bapa kita. Yesus yang bisa dipercaya. Yesus yang berkata, jangan takut, jangan kamu khawatir. Kesulitan dari tahap ke tahap selalu ada. Ketakutan selalu ada. Tapi tidak pada tempatnya dia menguasai pikiran kita sampai overthinking. Sampai kita seolah-olah anak yatim piatu yang tidak berbapak, beribu, tidak ada pembela. Tidak. Tuhanlah pembela kita. Amin. Tanamkan itu. Oh, rasanya kita harus beri kemuliaan buat Tuhan ya saudara ya. Saya selalu kagum pada beliau. Saya mau katakan terus terang pada saudara, hampir saya tidak pernah berdoa untuk materi. Malu saudara. Karena beliau sudah tahu kebutuhanku. Cukup saja, nggak berlimpah-limpah, dan Tuhan memberikan kami hati yang bersyukur. Sudah cukup. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua. Bagaimana pengajaran Yesus ketika melihat sakit penyakit? Saudara, kalau engkau menyelidiki firman Tuhan.
menyelidiki Injil khususnya, engkau mendapati pelayanan Yesus dari kota ke kota, dari kota ke desa, dari desa ke desa, dari desa ke kota. Terus muter seperti ini, tidak ada lelahnya. Ketika murid-murid sudah lelah tertidur, dia masih berdoa kepada Bapaknya. Untuk pelayanan selanjutnya, pagi-pagi murid masih tertidur, dia sudah di bait Allah, mengabarkan firman Tuhan, mengisi orang dengan kebenaran Tuhan. Lalu saudara yang luar biasa, Injil mengatakan melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bagaimana mungkin Yesus yang mempunyai hati belas kasihan membiarkan engkau sakit tanpa daya? Setiap orang sakit yang dibawa kepada Yesus pernah gak ditolak? Saudara pernah dapati berita Injil atau kisah Injil? Yesus berkata, oh sorry deh yang ini gue gak mau. Yang ini nih. Busananya kelihatannya orang punya nih. Oke. Gimana Tuhan? Sakit apa Tuhan? Yang ini lu aja deh Petrus. Itu bagian klasteri. Gak ada. Kalau orang tidak disembuhkan karena dia tidak mau datang pada Yesus. Tapi yang datang tidak pernah ditolak. Tidak pernah ditolak. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan belas kasihan. Dia tidak membeda-bedakan orang. Dia tidak peduli berapa kaya, berapa berpendidikan, betapa terkenalnya, apa jabatannya, dia tidak peduli. Seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus, ketika mendengar Yesus datang, dia berteriak dari pinggir jalan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, Yesus. Mengganggu sekali orang ini. Sampai orang-orang yang di dekat dia, para murid berkata, diam buta, diam. Artinya apa? Kamu tuh gak penting buat guru yang begitu penting. Udah jangan teriak-teriak berisik. Tuhan Yesus menoleh dan berkata, bawa dia kemari. Lalu apa yang dilakukan? Apa yang engkau ingin aku perbuat bagimu? Sembuhkan aku guru. Saudara lihat, dia Allah pencipta. Seluruh kepenuhan Allah ada di dalam dirinya. Maha mulia, maha agung, maha kuasa, maha dihormati, maha kudus, maha suci. Sekarang bertanya kepada orang buta, apa yang ingin aku lakukan buat kamu? Sembuhkan aku guru, sembuhlah engkau. Orang yang punya segala-galanya memperlakukan orang marginal yang diusir dan disuruh diam dengan pertanyaan terhormat, kamu mau apa? Bukan dibilang goblok sana. Enggak. Itulah Yesusmu, itulah Yesusku. Dia mengusir ketakutan yang disebut sakit penyakit. Wanita pendarahan, orang lumpuh 38 tahun. Seluruh kisah di dalam Injil penuh dengan kesembuhan karena belas kasihan Yesus. Saudara berdoa. Saya enggak mengatakan setiap kesembuhan itu mukjizat. Tapi setiap sakit penyakit merupakan tempat bagi Allah untuk menyatakan kasih-Nya kepadamu dan kepadaku. Terkadang melalui operasi, itu pun tangan Tuhan menyertai. Terkadang melalui obat, terkadang melalui hal tidak terduga. Allah bisa bekerja, itu pun kesembuhan karena belas kasihan Allah. Terkadang ada penyakit yang mematikan yang sudah dokter pun angkat tangan. Tapi aku sebagai pendeta telah melihat begitu banyak anak-anak Tuhan disembuhkan karena kuasa dan kasih Kristus. Kalau sekarang kita bicara soal mujizat, artinya semua orang sudah angkat tangan. Dan kalau tidak ada hal-hal gaib, kuasa Tuhan yang menyertai tidak akan sembuh. Mujizat masih terjadi. Itu adalah privilege, hak istimewa dari engkau dan saya. Yang telah diperbarui oleh darah Kristus yang diangkat menjadi anak. Jangan dicengkram ketakutan. Jangan. Serahkan pada Tuhan. Yesus adalah antitesis dari ketakutan.
Dia mengusir ketakutanmu dan ketakutanku. Yang diminta, percayalah. Terakhir saudara, sekarang saya ingin perlihatkan bagaimana Yesus mengusir ketakutan akan kematian. Saudara, mari kita pikirkan, kalau Yesus memenuhi kebutuhan materi kita selalu, krisis keuangan kita diredakan dan kita dipulihkan lagi. Kalau Yesus selalu menyembuhkan penyakit kita, yang sakit kemudian disembuhkan, jantung kemudian dipulihkan, tapi ujung-ujung kehidupan adalah kematian, bukan? Apa artinya ekonomi kita dipulihkan terus-menerus? Apa artinya kesehatan kita dipulihkan terus-menerus kalau kematian pasti datang? Dan yang menakutkan dari kematian adalah pengadilan tahta Tuhan, bukan? Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan dosa yang telah kita pikirkan, kita perbuat, kita katakan, yang begitu jahat, yang begitu licik, yang kita simpan dalam hati, yang jari-jari ini bermain menyebarkan hoax, yang membuat orang sakit hati, hancur harga diri, bahkan beberapa orang mungkin bunuh diri. Siapa yang bisa mempertanggungjawabkan segala dosa yang begitu kotor di hadapan Tuhan? Apa gunanya Yesus kalau dia tidak berdampak setelah kematian kita terjadi, lalu kita tetap diadili di tata pengadilan Bapa? Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, perhatikan apa yang malaikat katakan pada gembala. Jangan kamu takut, sebab hari ini aku memberitakan kesukaan besar bagimu untuk seluruh bangsa. Juru selamat manusia telah datang membebaskan dosa. Itulah tujuan Yesus datang menjadi manusia. Dia punya concern akan keuangan kita. Dia punya concern akan kesehatan kita. Tapi tujuan utama dia datang adalah untuk menebus seluruh hukuman dosamu dan dosaku. Buat apa punya juru selamat yang cuma berhenti setelah kematian kita? Tapi efektivitas Yesus terus membawa kita sampai pada kekekalan, sampai pada pengadilan tahta Allah, sampai ketika kita divonis oleh Bapa akan kesalahan kita. Yesus memegang pundak kita dan berkata, Bapa, aku telah menanggung seluruh hukuman dosanya di kayu salib. Oh, inilah keberanian orang percaya. Ketika murid-murid saudara berada di dalam perahu di tengah malam, ombak begitu menakutkan. Mereka berusaha untuk menenangkan dan mereka tahu mereka akan binasa. Lalu Yesus jalan di atas air. Mereka lebih terkejut. Dalam kalutnya ketakutan mereka, mereka berkata, itu hantu. Lalu Yesus berkata, jangan takut. Tenanglah, ini aku. Dia berkuasa atas alam. Dia berkuasa atas hidupmu dan hidupku. Dia berkuasa juga membawa kita ke dalam rumah Bapa. Dia berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku menyediakan bagimu dan bagiku. Jadi pengharapan Kristen pada waktu Natal tidak cuma sekedar lihat pohon terang, terus kemudian belikan anak-anak baju-baju baru. Tapi lihatlah, kita telah dinanti Tuhan di sana. Wow, indah sekali. Roma 8 ayat 1 mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus tidak lagi berada di bawah hukuman. Hukuman dosa kita siapa yang tanggung? Beliau di kayu salib. Dia datang untuk mati. Saudara tahukah, saudara dengarkan perkataan saya. Natal itu satu pertukaran kado. Kado siapa, Pak? Antara kita dengan Allah. Allah memberikan putra tunggalnya untuk mati buat engkau dan saya. Lalu kita beri apa? Kita beri dosa-dosa kita yang menyijikkan kepada Allah. Oh, itu hanya terjadi karena kasih sayang Allah. Cinta Allah yang besar. Itulah yang memberanikan orang percaya untuk menghadapi kematian dengan tenang.
Saudara, 3 tahun yang lalu, seorang bapak di rumah sakit, saya lawat, saya tengoki. Dia menggenggam tangan saya dan berkata, Pak Beni, saat saya mau pulang, saya takut Pak. Saya maklum Pak, saya bilang, persoalan Bapak berat sekali. Betul Pak. Tapi apakah saya masih bisa hidup di tahun yang baru? Itu mirip tanggal 20-an Desember. Saudara, saya berdoakan pada dia, percaya pada Tuhan ya Pak ya. Awal tahun di minggu pertama, beliau meninggal dunia dalam keadaan ketakutan. Padahal dia orang Kristen, padahal dia majelis gereja, padahal dia anak Allah. Saudara, saya bisa maklum, tapi seharusnya tidak demikian. Kalau kita teguh percaya Yesus adalah antitesis ketakutan manusia, pegang dan percaya dia. Katakan, Tuhan, aku bukan orang kudus, aku bukan orang suci, aku orang berdosa, tapi aku tahu aku dikasihani Tuhan. Dan aku tahu seluruh hukuman dosaku telah ditanggung oleh Engkau di kayu salib saat aku percaya. Amin, saudara. Saudara, papa saya orang yang paling anti ke gereja. Kalau ngabarin Injil sama dia sudah nggak ada kesempatannya, nggak mau denger. Papa saya seorang polisi, saudara, keras sekali, pikirannya negatif, tapi dia punya banyak ketakutan. Berpenyakit jantung, darah tinggi, perokok kuat. Aduh, saudara-saudara, saya waktu remaja tuh bentrok terus dengan papa saya. 5 anaknya laki semua. Saya sampai kalau malam doain papa saya begini, Tuhan, tolong papa supaya mengenal Tuhan. Terus diem deh. Kenapa diem? Bosen. Kapan ya orang tua itu berubah ya? Saya sendiri ngalami kebosanan 8 tahun loh, saudara. Tapi saudara-saudara tahu apa yang Tuhan perbuat. Satu kali mama saya meninggal dunia. Yang sakit-sakitan papa. Yang meninggal duluan mama. Terbalik-balik bukan? Saya hancur hati, saya punya seorang mama yang begitu mengasihi saya. Tapi dia sudah percaya Yesus. Pada waktu mama saya dimakamkan, papa saya berdiri di depan kubur tuh. Di depan tiang, di depan liang lahat. Nggak ada tangis air mata. Udah gini. Kayaknya gagah sekali. Setelah pulang, tamu-tamu pulang, papa masuk ke kamar dia. Tiba-tiba kami dengar jeritan tangisan, memanggil nama mama saya. Oh, baru saya lihat papa saya menangis. Saya baru tahu hati seorang papa yang begitu hancur. Itu hari Jumat. Hari Minggu dia datang ke gereja sendiri. Pulang tangisan air mata. Dan dia berkata, tadi papa menerima Yesus, Ben. Papa baru tahu bahwa papa orang berdosa. Saudara-saudara tahu 5 tahun terakhir hidup papa saya. Hidup sebagai orang percaya. Saya kaget di meja belajarnya dia tulis satu tulisan. Ketika kami sudah dewasa, beberapa juga sudah pada married, saudara. Saya datang ke rumah papa, ada tulisan di meja belajarnya. Kesepian saya membuat saya lebih dekat kepada Tuhan. Kok bisa? Orang sekeras dia menulis tulisan ini. Kok bisa? Orang yang betul-betul menghina, kalau mami ke gereja, saya ke gereja, percaya pada Yesus. Dan saudara tahu ketika beliau meninggal dunia,
Dia sudah menyiapkan liturginya, nyanyiannya, sepatunya, bajunya. Kok bisa orang yang penuh ketakutan punya keberanian begitu rupa mempersiapkan hari kematiannya? Karena apa? Karena Yesus telah menjadi juru selamatnya. Karena apa? Karena dia tahu Kristus adalah antitesis ketakutan. Kalau engkau dicengkeram ketakutan, saatnya datang berkata, Tuhan, aku tidak mau lagi ketakutan menguasai aku. Karena aku tahu Kau adalah antitesis ketakutan. Aku percaya kepadamu. Mari kita berdoa. Saudara, Yesus sayang pada saudara. Yesus tidak ingin saudara terus dicengkeram oleh ketakutan. Baik oleh ketakutan krisis keuangan yang menghantui saudara terus menerus. Dan menguras pikiran, gelisah sampai tidak bisa tidur. Yesus juga tidak mau saudara dikuasai oleh ketakutan sakit penyakit. Dia mampu menyembuhkan. Kalaupun dia tidak menyembuhkan, dia mampu memberikan engkau kekuatan. Tapi Yesus tidak ingin engkau dicengkeram oleh ketakutan dan kekhawatiranmu. Yesus juga tidak ingin engkau dicengkeram oleh ketakutan akan kematian. Kematian itu pasti datang. Tapi bukan ketakutan yang dia inginkan. Karena dia berjanji, sampai akhir hidupmu, aku tetap menyertai engkau. Sampai putih rambutmu, aku tetap menggendong engkau. Aku akan membawa engkau pulang ke rumah Bapa surgawi. Maukah engkau berkata, Tuhan, aku datang kepadamu. Bebaskan ketakutanku. Masuk ke dalam hatiku, Tuhan. Ampuni segala dosaku. Sucikan aku. Jadikan aku ciptaan baru. Ambil waktu buat berdoa. Ambil keputusan saudara. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Amin. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Amin Tuhan. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan kepadamu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita bangkit berdiri, katakan pada Tuhan, Tuhan, Kau adalah kemenanganku. Yesus memegangku Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan pada Tuhan. Yesus memegangku Kami percaya kepadamu Tuhan. dengan tangan Dengan
dengan kekuatan-Mu. Kami usir segala ketakutan kami. Ganti kami dengan sukacita, damai sejahtera, kelegaan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangmu dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau telah berbicara secara pribadi kepada kami. Pegang teguh iman kami. Tunjukkan diri-Mu bahwa Engkau Allah yang patut dipercaya. Karena itu kami tetap beriman kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kembali lagi bersama-sama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu. Biarlah pulang dari tempat ini kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami bersatu hati kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati pelayanannya, terus tambah-tambahkan hikmat-Mu, pengurapan-Mu Tuhan. Kau memberkati pelayanannya, Kau memberkati keluarganya, Kau juga memberkati kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sesaat lagi kami akan memberikan persembahan. Kami rindu Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami memberi persembahan ini yang terbaik. Semua ini karena kami sungguh mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Bapak Ibu Saudaraku, sambil kita memberikan persembahan, kami mengundang bagi orang tua yang akan melakukan penyerahan anak, bisa langsung maju ke sebelah kiri mimbar. Dan kemudian ada beberapa pengumuman yang bisa kita perhatikan di pagi hari ini. Yang pertama, kami mengundang hadirilah ibadah Natal Betani yang hanya diadakan di tanggal 25. Untuk yang pagi ada di Betani Citraland pada jam 9.30 dan untuk Betani Nginden ada di jam 6 sore. Saya ulangi kembali, untuk Betani Citraland ada di jam 9.30 pagi dan untuk Betani Nginden ada di jam 6 sore. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan ibadah pada hari Kamis di tanggal 26, doa puasa Manyar dan doa malam Nginden ditiadakan. Saya ulangi sekali lagi, untuk hari Kamis tanggal 26, doa puasa Betani Manyar dan doa malam Betani Nginden ditiadakan. Demikian tambahan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya,
nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.